Video praktik pengalaman lapangan pertama dengan materi panggilan hidup berkeluarga menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hadir semuanya? Iya. Tidak. Siapa yang tidak hadir? Damai. Siapa? Damai. Damai. Alasan apa? Siapa ketua kelas? Alasan apa? Tidak ada keterangan. Baik, meskipun begitu kita akan mulai pembelajaran kita. Seperti biasa saya minta salah seorang memimpin doa. Bapak dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pelajaran kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Kita teruskan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Ya, dalam materi ini kita akan belajar banyak hal tentang keluarga. Dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, dan semua hal-hal yang menyangkut tentang keluarga. Nah, apa tujuannya? Mungkin kalian mengatakan, kami kan belum mau berkeluarga. Atau ada yang mau berkeluarga? Ya. Siapa yang pernah melihat orang saling menerimakan sakramen perkawinan di gereja? Semua ya? Semua. Ya. Apa kira-kira janji mereka satu sama lain? Bagaimana? Sehidup semati. Apalagi janjinya? Selalu ada di saat membutuhkan. Meskipun tidak selalu ada ya. Oke, setia sampai mati. Iya, setia sampai mati. Nah, inilah hal-hal yang kita bicarakan tentang keluarga. Untuk apa kita pelajari ini? Ini tujuannya beberapa supaya Anda tahu. Yang pertama, Anda harus tahu nanti makna panggilan hidup berkeluarga. Ya. Kemudian janji perkawinan Kristiani. Apa itu janji perkawinan Kristiani? Seperti yang Anda katakan tadi. Kemudian sifat perkawinan Kristiani dan maknanya. Kemudian halangan-halangan. Ada juga halangan yang bisa menghalangi sebuah perkawinan itu terjadi. Ya. Kemudian mengidentifikasi hal-hal atau hal yang ditumbuhkan nilai-nilai yang harus ada dalam keluarga. Kemudian apa tantangan ya keluarga masa kini. Dan terakhir kalian harus bisa memberi rekomendasi atas persoalan yang ada dalam keluarga masa kini. Kita akan melihat ya satu-satu. Keluarga itu disebut ecclesia domestica. Ya. Apa artinya? Keluarga adalah gereja kecil. Ya, itu artinya ecclesia domestica. Keluarga itu merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama di mana iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan dan cinta kasih Kristiani. Ini sekaligus nilai-nilai yang harus ada dalam keluarga. Ya. Di mana ditulis itu dalam Katekismus Gereja Katolik ya yang ada sekarang itu nomor 1656 dan sampai 1666. Oke. Nah, kemudian dalam dokumen Konsili Vatikan kedua khususnya Gaudium et Spes itu artikel nomor 52, keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan dituntut komunikasi batin yang baik yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak dan perawatan ibu di rumah sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Tuh ya. Lalu berikutnya, janji perkawinan Kristiani. Ini baik Katolik maupun Protestan itu kurang lebih janji perkawinan itu sama. Diucapkan secara bergantian oleh masing-masing mempelai. Janji ini diikrarkan di hadapan pendeta atau para hadirin atau imam, lalu dikukuhkan oleh imam, bukan iman ya. Bunyinya adalah, saya mengambil engkau menjadi istri. Kalau laki-laki dia mengatakan istri, kalau perempuan dia mengatakan suami ya. Untuk saling memiliki dan menjaga.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, ya, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Nah, lalu gantian si perempuan juga sambil tangannya bersalaman diikat oleh stola, ya. Nah, itu janji. Kemudian sifat perkawinan Kristen itu ada dua. Yang pertama monogami dan tak terceraikan. Apa artinya monogami? Mono itu satu, ya. Dari bahasa apa mono? Latin atau Yunani? Ayo. Yunani, ya. Mono di, ya, tri. Nah. Oke. Jadi mono itu artinya satu pasangan. Tidak boleh dua. Ya, meskipun ada kasus-kasus tertentu istrinya dua. Ya, sama-sama hidup, kecuali kalau sudah meninggal, ya. Ya, meskipun nanti kita bisa lihat juga itu apakah benar itu dibenarkan atau sebenarnya tidak. Kemudian tak terceraikan. Tidak bisa diceraikan oleh siapapun, baik mereka berdua maupun dari pihak lain. Ya, misalnya mertuanya, udah ganti istrimu. Ya, tidak boleh, atau dari istri atau suami sendiri, oh cukup kita bercerai sekarang. Tidak bisa, ya. Kemudian yang terakhir, halangan-halangan perkawinan. Nanti kamu akan cari lagi yang lain, tetapi biasanya pada umumnya yang menjadi halangan perkawinan itu umur. Apakah usia kalian diperbolehkan menikah? Wah, tidak boleh. Yang anak SMP, anak SD belum boleh menikah. Jadi usia menghalangi perkawinan. Nah, nanti Anda akan mencari dalam kelompok seberapa banyak usia, ya, yang dibutuhkan untuk bisa menikah. Oke. Kemudian impotensi. Tahu impotensi? Ada yang tahu? Yang laki-laki di sini ada yang impoten? Apa potensi? Potensi dulu apa? Kemampuan, kekuatan. Kalau itu biasanya misalnya moral menjadi immoral. Berarti tidak, ya. Ya. Berarti tidak ada kemampuan, ya. Ini laki-laki harus paham ini, nanti dites, ya. Harus punya kemampuan seksualitas. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian ikatan perkawinan sebelumnya itu akan menghalangi perkawinan. Misalnya saya sudah menikah, itu akan menghalangi kalau saya ingin menikah lagi. Itu maksudnya. Kemudian disparitas kultus ini perbedaan agama. Misalnya Katolik dan Protestan biasanya ini akan menghalangi kalau tidak dibicarakan dengan baik. Ya, misalnya Katolik dengan Islam, dengan Buddha, ya. Kemudian tahbisan suci, misalnya para pastor, imam, ini tidak boleh menikah, ya, meskipun mereka mau tidak boleh, ya. Kemudian penculikan, ada orang misalnya karena misalnya satnis tidak suka kepada salah seorang laki-laki, tapi laki-laki ini diculik untuk dinikahi, ya, itu tidak boleh, atau ditahan. Ya, ditahan supaya mau tidak mau ya suka. Nah, itu nggak boleh. Dan banyak hal lain nanti silakan Anda cari, ya. Ya, 2 suami atau 2 istri? Ya. 2 istri. Ya, poligami itu masih netral, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki yang punya banyak istri apa? Poli apa disebut? Poligini. Nah, kalau perempuan yang banyak suaminya, bukan, namanya poliandi. Nanti lihat kamus bahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian hedonisme. Hedonisme itu apa? Oh ya, kenikmatan hidup. Ya, suka menikmati kehidupan, tak ada beban, begitu, happy, enjoy saja dia. Kemudian sosiopsikologis ini maksudnya beban-beban pekerjaan di sekolah, lalu dia bawa ke rumah, marah-marah kepada istrinya, kepada anaknya, ya.
Kemudian ekonomi, masalah ekonomi juga ya. Ini keuangan, ini penting juga. Lalu perceraian, ya. Kalau dulu kita melihat perceraian itu hanya 1-2, sekarang hampir setiap tetangga kita ada, ya. Lalu cinta diri, egois, hanya memikirkan diri sendiri, ya. Kemudian cinta bebas. Ini cinta bebas ini bisa termasuk perselingkuhan, ya, macam-macam, ya. Lalu kemudian menjadi juga pendidikan anak. Ini juga menjadi persoalan dalam keluarga. Masih banyak, begitu banyak persoalan lain. Nanti saya minta Anda mencari di dalam kelompok. Ini yang kita temukan. Nah, sekarang pekerjaan Anda adalah masuk dalam kelompok, ya, masuk dalam kelompok. Carilah, ya, pekerjaanmu di sini. Kumpulkan data-data, pilah-pilah, ya, tentang janji perkawinan, masalah-masalah di dalam keluarga. Silakan dicari dari berbagai sumber yang ada. Saya persilahkan, ya. Nanti saya akan keliling untuk setiap kelompok. Oke. Jadi sekarang silakan cari sesuai petunjuk tadi di dalam kelompok, dalam berbagai dokumen, ya, di dalam buku ini silakan dicari. Oke. Kerjakan. Bagaimana? Sudah didapat belum ya? Oke. Ya, di situ juga bisa. Gimana? Aman di situ? Ya. Kita akan karena sudah bekerja di kelompok, saya minta setiap kelompok sekarang menyampaikan kepada kita semua hal-hal yang mereka temukan dalam kelompok. Ya, siapa yang dari kelompok ini? Silakan. Baik, berdasarkan hasil kelompok kami yang telah kami diskusikan bersama, bahwa janji satuan di dalam perkawinan tersebut telah kami ambil dalam buku ini. Sakramen perkawinan terwujud melalui janji yang dibuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di hadapan Allah dan gereja, yang diterima Allah dan disempurnakan dalam persetubuhan. Karena Allah sendiri yang membentuk ikatan perkawinan sakramental. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Siapa kelompok berikutnya? Kelompok berikut, siapa? Ayo. Kelompok ini ya. Siapa? Dari sini atau dari sana? Di sini, silakan. Oke, silakan Neta. Jadi berdasarkan kelompok kami, yang kami dapat adalah judulnya panggilan hidup keluarga. Dalam bahasa Yunani itu Ecclesia Domestica, yaitu gereja kecil, yang artinya keluarga-keluarga Kristiani yang merupakan kesatuan hidup. Sifat-sifat perkawinan Kristiani yaitu monogami, yaitu satu. Cukup. Kita teruskan. Sekarang kita akan mendengar, karena sudah semua kelompok menyampaikan pendapatnya. Kita sekarang mendengar kira-kira simpulan pelajaran kita hari ini. Dan saya minta juga beberapa orang, ya, 1-2 orang sekurang-kurangnya menyampaikan simpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia? Oke, silakan, Jobli. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, dimana dimulai tadi yang pertama adalah makna panggilan dalam hidup berkeluarga. Kita teruskan. Kalau tadi kelompok lain saya minta salah seorang, karena satu-satunya kelompok yang belum sekarang ini, ya. Silakan simpulan pelajaran kita hari ini disampaikan kepada kita. Siapa? Clara, silakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tema kita, materi kita pada hari ini, yaitu panggilan hidup berkeluarga. Dan yang terakhir yaitu perceraian. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, terima kasih semua. Sekarang sudah paham ya panggilan keluarga. Ya, jadi besok-besok kalau Anda mau membentuk keluarga, semua Anda sudah tahu apa itu janji perkawinan, apa itu nilai dalam sebuah keluarga, halangan-halangan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam keluarga. Jadi semoga pelajaran hari ini seperti Anda sampaikan tadi bahwa itu sangat perlu untuk kehidupan sesudah ini. Baik, sampai di situ pelajaran kita. Minggu depan kita akan pelajari materi berikutnya, yaitu tentang keluarga berencana. Ya,
keluarga berencana ini kita akan lihat lebih dalam karena bagian dari keluarga. Ya, jadi saya akan memberi tugas, kepada Anda. Silakan dikerjakan. Nanti saya akan di grup saya akan sampaikan, dikerjakan di rumah. Silakan bawa minggu depan. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Saya minta seseorang menutup dengan doa. Oh ya, yang membuka harus menutup. Silakan. Ya. Bapak dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Bapak semua saudara, terima kasih. Terima kasih Bapak, pelajaran kami hari ini telah selesai. Kiranya apa yang kami pelajari dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar supaya menjadi bekal di masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian. Tepuk 3-3 dulu lah, biar karena udah panas ini. 3-3. Wow. Baik, terima kasih.